Coba. Cek. 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 Dicoba. Yes. Halo. Yes. Halo. Yes. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Kita latihan dulu ya. Nanti saya akan sampaikan selamat pagi. Bapak Ibu boleh menjawab selamat pagi, pagi gitu 3 kali ya. Pagi ya. Langsung dilatih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Nah, kalau kita berdiri lebih seru lagi. Saya jemput kita berdiri. Haleluya. Sekali kita perlu icebreaker. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Nah, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Bukan karena apa yang kita makan tadi sebagai sarapan kita, atau apa yang kita ada pada kita, tapi karena Yesus. Siapa yang ada pada kita, yaitu Yesus. Amin. Dari waktu ke waktu kita semakin bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur buat perkenanan Tuhan yang memampukan setiap kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam pribadi, keluarga, kami boleh beraktivitas. Di tengah-tengahnya kami boleh terus memuji Tuhan. Kami bersyukur Bapa, secara pribadi keluarga kami telah lakukan, dan ini saatnya kami bersama-sama pagi hari ini menaikkan syukur kami, sukacita kami kepadamu, dan kami berbahagia karena kami boleh beroleh anugerah, boleh memuji Tuhan. Roh Kudus, ajarilah kami bagaimana kami boleh menyenangkan hati Bapa lewat pujian, lewat doa. Setiap kata demi kata yang boleh kami nyatakan menjadi persembahan kami bagi Tuhan. Kami berkati pikiran kami boleh selaras dengan kata-kata yang kami naikkan. Itu boleh menjadi persembahan kami bagi Tuhan. Bersama dengan tubuh-Mu yang ada di kota kami, di bangsa kami Tuhan, keluarga kami dimanapun mereka boleh dapat memuji Tuhan, bahkan atas seluruh bumi. Kiranya terdengar pujian pengagungan kepada Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerja Engkau dengan bebas di tempat ini bagi kami Bapa, sebab kami ada untuk memuliakan Tuhan. Kami semua milik-Mu, kami sambut Engkau dengan sukacita. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami, di tengah-tengah kami, seperti di surga Tuhan. Kami berbahagia menaikkan syukur kami kepadamu. Kami sambut Engkau dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus awali kepunyaanku. Aku warisnya budi teguh, ciptaan baru
Pagi hari ini kami boleh memuji-Mu karena bukankah
bagaimana kami mengikut Engkau Tuhan di hidup kami. Sampai yang kami pegang dan harap kami hanya satu-satunya di hidup kami. Sampai kami berbahagia mengikut Engkau. Terima kasih Bapak. Sampai Engkau berkenan atas kami. Sungguh Engkau saja yang kami mohon. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri hidup yang baru.
Salib membawa kemenangan bagi setiap kami. Salib yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, ku kan selalu puji dan angkat sembahmu, ingat namamu, Yesus.
Engkau ciptakan Tuhan, supaya memberikan kemuliaan bagimu, menempatkan Engkau sebagai Tuhan kami, bukan hanya sebagai Juru Selamat. Kami bersyukur untuk pengertian demi pengertian, untuk pengenalan akan Engkau, sehingga kami boleh bertumbuh ke arah Kristus yang semakin dewasa. Kami semakin memuliakan Engkau, dan tanpa terasa kami yang telah menerima hidup yang kekal, Engkau akan angkat kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh datang bersekutu bersama-sama, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya hatimu disenangkan oleh pujian penyembahan kami, terlebih Tuhan lewat hidup kami sehari-hari. Hatimu disenangkan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk roh hikmat, roh wahyu dan pengertian yang membuka mata hati kami, sehingga kami boleh melihat seperti Engkau melihat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masuk bulan Agustus. Kita masih tetap menyambung apa yang kita peroleh minggu-minggu yang lewat, yaitu dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Tuhan berkata di perjanjian lama, tetapi ini juga menjadi gaya hidup kita di perjanjian baru. Kita telah bahas itu, yaitu ajarkanlah ini berulang-ulang kepada anak-anakmu pada saat engkau duduk, pada saat engkau dalam perjalanan, pada saat engkau bangun, pada saat engkau berbaring. Tuliskanlah ini, ikatkanlah ini pada lenganmu, dan tuliskanlah pada dahimu, dan ikatkanlah ini pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Itu artinya dalam seluruh kehidupan kita. Terjemahannya dalam perjanjian baru adalah kita menyadari bahwa kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita seumur hidup kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu artinya yang dikutip dari perjanjian lama. Lalu kita mendengar minggu kemarin bahwa kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita adalah anak-anak. Lupa ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, bahwa kasih Tuhan telah sempurna dalam hidup kita. Ini dibahas ulang nggak di konsul ini? Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua adalah kasih Tuhan telah sempurna bagi kita. Yang ketiga, menyadari bahwa Tuhan telah tinggal dalam hidup kita, Allah Immanuel. Yang keempat, bahwa Allah bersemayam di tengah-tengah kita. Allah menyatakan dirinya kepada kita waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, karena mengasihi Dia, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberkati, tapi karena mengasihi Dia. Nah, itu inti poinnya. Itu inti poinnya, bahwa kita menyadari kita hidup dalam Tuhan dalam 24 jam. Jadi mari kita rontokkan cara berpikir yang telah memasuki kehidupan manusia, termasuk
orang Kristen, bahwa kalau hidup beragama itu begini, berbeda hidup waktu beribadah seperti ini dengan hidup sehari-hari. Berbeda hidup seperti itu. Nah, sementara kalau kita menjalani hidup seperti itu, kita akan mengalami kebocoran demi kebocoran. Kita tidak mengalami kepenuhan Allah. Kita tidak mengalami kepenuhan Kristus dalam kehidupan kita. Padahal ketika kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita semuanya untuk Tuhan. Nggak ada pemisahan antara hidup beribadah dengan hidup di luar sana, di dalam keluarga, hidup di dalam berbisnis, hidup di dalam bekerja. Nggak ada pemisahan. Sebab Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepadamu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tidak ada pemisahan. Jadi banyak orang percaya, orang Kristen yang berpikir begini, oh iya, nanti waktu beribadah kita minta ampun sama Tuhan. Lalu kalau kita mengalami kebocoran, misalkan melakukan dosa di hari-hari biasa, waktu kita bekerja, waktu kita berbisnis, waktu kita menjalankan rumah tangga kita mengalami dosa, kita jatuh dalam dosa, atau kita gagal melakukan kehendak Tuhan. Lalu kita nanti hari Minggu minta ampun. Lalu kita minta dicas lagi. Sehingga pemikiran hal-hal yang seperti ini membuat kita mengalami kebocoran demi kebocoran. Nah, apa yang kita bagi hari Rabu kemarin? Coba siapa yang nonton live streaming hari Rabu? Enggak ada. Yang benar. Yang nonton live streaming hari Rabu, coba angkat tangan. Loh, kan itu berapa orang? Padahal selalu berkesinambungan. Live streaming hari Rabu dengan ibadah di hari Minggu. Live streaming hari Rabu, apa yang saya bagikan? Kalau kita tidak menguasai kehidupan kita, itu sama seperti kota yang roboh temboknya. Nah, sebuah kota kalau roboh temboknya di zaman dulu, kota itu dikelilingi oleh tembok. Maka kalau temboknya hancur rubuh, maka musuh akan mudah masuk menyerang kota itu. Sebaliknya dikatakan, kalau dia sabar, dia bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Dia sama seperti memenangkan sebuah kota. Jadi mengendalikan, menguasai hidup kita. Itu sama dengan tadi, sadar bahwa kita anak Allah. Sadar bahwa Tuhan telah sempurna kasih-Nya dalam hidup kita. Sabar artinya Tuhan telah hadir dalam hidup kita. Kita memahami dengan sesadar-sadarnya 1 kali 24 jam akan kenyataan hidup ini. Itu kita anak Allah, kasih Tuhan telah sempurna, Tuhan hadir bersama dengan kita, lalu Allah bersemayam di tengah-tengah kita. Dia menyatakan pribadinya dalam hidup kita. Itu artinya kesadaran. Kita bisa menguasai diri kita karena kita sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, hari Rabu itu dikatakan apa saja yang kita ingin kuasai dalam kehidupan kita. Yang pertama, cara perkataan kita. Nah, supaya ini bisa mengerti, supaya ini bisa ditonton lagi ibadah live streaming hari Rabu. Sudah semua kamu punya link ini, jemaat? Kalau siapa yang belum punya link live streaming di Facebook? Sudah semua? Loh, ini nanya loh, ini masih bagi-bagi ya.
Sudah semua kah yang punya link? Hah? Ada yang belum? Coba, ada yang belum punya link? Ada yang belum punya link? Nanti di akhir coba dibuat linknya ya. Nah coba, siapa jemaat di sini yang belum bergabung ke WA? Misalkan WA Waka, grup Waka, kaum bapak, pemuritan, lalu apa lagi? Sekolah minggu, atau belum masuk ke grup ini? Coba siapa jemaat yang belum masuk? Semua sudah masuk? Halo? Ada yang belum masuk? Coba angkat tangan. Yang belum masuk WA group. Coba satu orang terus. Coba nanti ya, Sharon, nanti kasih Sharon mendaftarkan nomornya Pak. Nomornya supaya nanti bisa diumumkan apa-apa saja WA group. Nah nanti WA di grup-grup departemen-departemen semuanya dimasukin ke WA grup jemaat, sehingga apa saja pengumuman nanti warta juga kemungkinan besar minggu depan. Itu masih ada kendala kemarin. Warta juga akan masuk di WA grup itu, di WA grup itu ya. Jadi mari semua yang belum mendaftar ke WA grup jemaat Kafling Lama, ini Kafling Lama, mari kita mendaftar. Yang sudah mendaftar di grup itu. Oke? Nah, jadi saya ulangi lagi. Live streaming hari Rabu itu berisi kalau kita berhasil mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, kita dikatakan sebagai seorang pahlawan yang sabar, yang bisa menaklukkan kota. Artinya kalau kita bisa menguasai, mengendalikan, yang pertama pikiran kita, perkataan kita yang pertama, yang kedua pikiran kita, yang ketiga perasaan kita, yang keempat apa lagi ya? Keinginan-keinginan kita, yang kelima apa ya? Yang kelima respon. Yang keempat respon kita terhadap kejadian dalam kehidupan kita. Yang kelima keinginan-keinginan kita. Nah nanti Bapak Ibu dengar kembali di ibadah live streaming yang siaran ulang. Nah itu bisa memberkati kita. Bagaimana kita bisa menguasai hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi bukan hanya menyadari bahwa kita adalah anak Allah, bahwa Allah kita telah bersemayam di atas, bahwa Allah kita telah hadir dalam hidup kita, kasih Dia telah sempurna dan Allah bersemayam. Itu kesadaran yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Nah kalau kita mempraktekkan ini, kita akan mengalami kepenuhan kealahan. Tidak mengalami kebocoran-kebocoran lagi dalam hidup kita. Kalau kita sadar setiap hari 1 kali 24 jam, kita respon kita pasti benar melihat keadaan-keadaan di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu terjemahan daripada waktu kamu duduk merenungkan firman Tuhan, waktu kamu dalam perjalanan, waktu kamu bangun, waktu kamu berbaring di katakan. Ikatkanlah itu pada tanganmu waktu kamu bekerja. Tuliskanlah di dahimu waktu kamu merenungkan, berpikir, mempergunakan pikiranmu. Dan ini adalah sebagai tanda yang ditiru oleh antikris sebetulnya. Antikris meniru ini. Sebetulnya tanda ini adalah tanda yang diberikan Tuhan di tangan kita untuk selalu melakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Dan juga merenungkan, berpikir sama seperti pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu artinya nama Tuhan dituliskan di dahi kita. Tetapi antikris menconteknya dan membuatnya terjemahan sekarang, membuat chips di tangan, kalau enggak di dahi dikatakan. Pekerjaan iblis hanyalah meniru, mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Jadi jangan takut dengan chip itu. Sebab nama Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, di kitab Wahyu dikatakan nama Allah tertulis di dahimu. Amin. Jangan takut dengan chip semua segala macam. Benda mati tidak bisa merubah kehidupan kerohanian kita. Tetapi firman Allah yang hidup, yang tertulis dalam pikiran akal budi kita, dan yang tertulis di dalam loh hati kita, dan juga yang menulisi hati nurani kita, itulah yang bisa mengubah gaya hidup kita. Tapi benda mati tidak bisa. Amin. Jadi jangan takut dengan chip itu. Itu berita akhir zaman. Itu kebablasan. Kedatangan Tuhan, berita akhir zaman bukan untuk menakut-nakuti gereja. Dia datang sebagai pencuri, dikatakan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia datang sebagai mempelai kepada kita yang mengenal Dia. Amin. Adakah kedatangan mempelai menakutkan atau menggembirakan? Menggembirakan. Jadi mari lihat Bapak Ibu, kalau ada berita akhir zaman menakut-nakuti kita, itu sudah enggak sempurna pemberitaannya. Nah sekarang mari kita belajar. Itu baru prolog, itu menyambung dari 2 minggu kemarin ke minggu kemarin, dan juga kepada firman Tuhan yang hari Rabu kemarin yang saya bagikan, menguasai, mengendalikan hidup kita. Nah artinya begini, bagaimana caranya kita menjalani hidup ini supaya tidak terpisahkan antara hidup beribadah dengan hidup sehari-hari. Kalau beribadah 2 kali 24 jam, kalau beribadah 2 jam dalam 24 jam, 22 jam lagi gimana? Nah kalau kita salah menjalankan hidup ini, kita memisahkan hidup di luar ibadah dengan ibadah sehari-hari, disitulah kita mengalami kebocoran demi kebocoran, marah-marah. Nah nanti akan kita lihat apa warningnya supaya kita tidak mengalami kebocoran demi kebocoran tersebut. Nah sekarang mari kita lihat semenjak kita lahir baru, semua janjinya atau janji-janji Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya balik ya, itu biasanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang benar adalah sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhan. Sebagai Juru Selamat kita diselamatkan terlebih dahulu, baru kita boleh memperlakukan dia sebagai Tuhan. Yang pertama sebagai Juru Selamat, baru menjadikan dia sebagai Tuhan. Nah lihat Bapak Ibu, semenjak kita menerima Yesus dalam kehidupan kita sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhan, di dalam Dia telah diberikan kepada kita semua janji-janji Allah, termasuk hidup dalam kepenuhan di dalam Dia. Nah sekarang bagaimana mewujudkannya? Kita masih banyak janji-janji Tuhan yang belum terwujudkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara mewujudkannya? Bagi yang belum menikah, bagaimana mewujudkan? Oh Tuhan, Engkau memberikan pasangan hidup bagiku. Yang belum mempunyai televisi, Tuhan, bagaimana caranya aku dapatkan televisi? Yang belum punya rumah, oh Tuhan, bagaimana caranya aku dapat punya rumah? Itu semua janji-janji Tuhan. Bagaimana caranya mewujudkan semua janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana cara merealisasikan semua janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Termasuk kita bisa menguasai, mengendalikan seluruh hidup kita. Mengendalikan perkataan, mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan,
mengendalikan keinginan-keinginan kita, mengendalikan respon-respon kita kepada keadaan. Bagaimana cara merealisasikannya? Coba kita lihat dulu dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Lihat, kita baca sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bapa telah mengaruniakan. Ada kata telah kan? Ada kata telah bukan? Telah mengaruniakan di dalam siapa? Di dalam Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Artinya waktu kita menerima Yesus, yaitu Kristus, sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan, artinya segala berkat rohani dalam surga sudah otomatis ada di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Bisa dulu mempercayai ini? Bisa dulu mempercayai ini? Kalau kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita telah menerima segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara merealisasikan segala berkat rohani di dalam surga itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu menjadi pertanyaan kan? Amin. Bukankah begitu? Tadi ya, pikiran kita berbeda dengan iman. Logika kita, intelektual kita boleh memiliki kepercayaan kalau ada bukti. Betul ya? Intelektual kita, pikiran kita boleh menerima, boleh percaya kalau sudah ada bukti. Tetapi iman tidak perlu bukti. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman itu pemberian Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan kehendaknya, misalkan Tuhan berkata, aku menyembuhkan kau. Dari dasar kita menerima pewahyuan bahwa kita menerima kesembuhan dari Tuhan, muncullah iman sekalipun belum melihat menjadi kenyataan. Itu iman. Jadi iman tidak sama dengan intelektual. Tidak sama. Tetapi iman itu di atas intelektual. Jadi kalau pikiran intelektual kita membutuhkan bukti sebagai dasar untuk percaya, kalau iman tidak butuh bukti. Amin. Jadi bagaimana caranya kita untuk merealisasikan segala berkat rohani di dalam surga? Kita harus menerima imannya Tuhan. Kita harus menerima imannya Tuhan. Imannya Tuhan itu yang diberikan kepada kita sebagai iman. Coba kita lihat ya, Galatia 2:20. Galatia 2:20. Cermati ya Bapak Ibu ya, ini ayat yang sering kita ulang-ulang tetapi kita bisa kelewat apa arti sesungguhnya. Kita baca ya, 2:3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup karena iman Kristus. Kapan itu diberikan kepada kita? Waktu kita menerima wahyu, penyingkapan dari Tuhan. Misalkan seperti tadi, aku menyembuhkan engkau. Kita menerima wahyu itu, lalu di dalamnya, kalau kita percaya, sekalipun belum ada bukti, sekalipun belum ada dasar untuk berharap, kita percaya. Karena kita telah menerima wahyu, penyingkapan dari Tuhan. Di dalamnya ada pemberian iman. Iman itulah imannya Tuhan waktu Dia menyatakan kehendaknya. Lalu iman itu adalah imannya Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Amin. Jadi iman bukan menggerakkan Tuhan. Nah, ini seringkali ini yang kebablasan pengajaran yang sering dikotbahkan, yang sering diajarkan. Oh, aku iman, mobil ini milikku. Wah, itu bukan iman, itu keinginan. Beda iman dengan keinginan. Iman itu digerakkan oleh wahyu. Iman itu digerakkan oleh kehendak Tuhan. Nah, coba kita lihat ya, Efesus 1 ayat 5, sambungan dari Efesus 1 ayat 3. Bagaimana cara merealisasikan segala berkat rohani dalam surga tadi. Ayat yang kelima, 2-3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita bergerak, iman kita bergerak karena Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita. Salah satu yang saya bagikan hari Rabu kemarin, kita harus menguasai keinginan-keinginan kita. Nah, lihat Bapak Ibu, ini kesalahan terbesar yang dilakukan oleh orang tua zaman sekarang. Kalau kita orang tua di zaman dulu, kita mungkin bisa bercerita bagaimana pahitnya hidup bersama dengan keluarga. Saya dengar cerita dari istri saya, kalau mau makan nasi, makan gadong terlebih dahulu, makan ubi terlebih dahulu, supaya ngirit katanya. Ya kan? Siapa yang masih mengalami seperti itu? Hidup bersama dengan orang tua, ya kan? Nah, sekarang kita mengalami, kita memiliki anak, lalu kita seolah-olah dendam positif atas hidup kita. Lalu karena kita telah menguasai atau kita telah dipercayakan berkat-berkat Tuhan, kita tidak berpikir lagi untuk beli makanan. Sesuka hati kita untuk memberikan berkat bagi anak-anak kita. Kalau dulu mau makan berebutan, betul kan? Nah, sekarang anak-anak harus dijanjiin, kita pergi ke Matahari yuk, kita pergi ke mall yuk. Sudah susah untuk makan sendiri. Nah, ini kasih yang salah menempatkan. Orang tua sekarang seolah-olah dendam positif. Apa saja keinginan anaknya dipenuhi. Kalau dulu, kalau kita begini beli permen, oh belum tentu bisa. Dalam keterbatasan perekonomian orang tua kita dulu, semua keinginan kita paling 10% bisa kita bisa alami. Nah, sekarang kalau orang tua, bahkan orang tua yang menyogok anaknya supaya makan,
supaya mau minum susu harus seperti dibohongi. Betul tidak Bapak Ibu? Nah lihat, apa jadinya anak ini kalau semua keinginannya dipenuhi? Apa jadinya? Dalam cara berpikir dia, dari kecil telah terbangun bahwa kebahagiaan dia adalah kalau semua keinginannya dipenuhi. Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Coba dia kalau menikah, kalau keinginannya, kalau dia sebagai suami atau dia sebagai istri, kalau keinginannya tidak bisa dipenuhi oleh istri atau oleh, tidak dipenuhi oleh yang lain. Lihat, ini dasarnya kita tidak mengalami kepenuhan Kristus dalam kehidupan kita. Padahal sejak lahir baru, waktu kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhan, segala berkat rohani itu telah ada di dalam hidup kita. Amin. Tetapi itu mengalami kebocoran demi kebocoran. Kita tidak bisa mengalami berkat rohani itu. Karena apa? Karena iman kita yang salah. Cara menjalankan iman kita salah. Kita pikir kalau orang lain diberkati mobil, lalu kita punya keinginan untuk memiliki mobil. Lalu kita berkata, aku mengimani, tumpang tangani mobil ini. Aku mengimani supaya aku memiliki mobil ini. Itu nanti bunyi alarmnya, bisa ditangkap polisi kita. Jadi bedakan keinginan dengan iman. Iman itu tidak menggerakkan Tuhan, tetapi Tuhan tergerak karena Dia menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Disitulah muncul iman kita sebagai pemberian dari Tuhan. Lalu kita pun bisa mempercayai kehendaknya yang dinyatakan kepada kita, sekalipun belum ada bukti. Amin. Bisa menangkapnya Bapak? Bisa Bapak Ibu? Jadi iman itu pemberian Tuhan setelah Dia menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Makanya intinya kehidupan ini adalah kita berdoa bukan berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan bentuk bagaimana berdoa? Bangun pagi-pagi, tutup pintu, berdoa 2 jam, 1 jam, setengah jam. Lalu setelah itu kita hidup dalam dunia, kita pisahkan hidup dalam dunia. Itu doa. Padahal dasar doa, terminologinya, doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Jadi tidak dibatasi dengan 2 jam, setengah jam, 1 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tidak dibatasi dengan waktu. Smith Wigglesworth itu Rasul Iman tahun 80-an kalau nggak salah ya, tahun 80-an. Dia telah membangkitkan orang mati belasan orang. Kalau nggak salah yang terakhir dibangkitin adalah istrinya. Istrinya mati. Tuhan telah memberikan isi hatinya kepada istrinya bahwa inilah waktunya dia pulang. Lalu ketika suaminya pulang ke rumah, dia mendapati istrinya mati. Dia tengging roh maut. Istrinya bangkit lagi. Istrinya ngomong kepada suaminya, kenapa kau membangkitkan aku? Padahal ini adalah waktunya Tuhan. Oh iya begitu? Kalau begitu kudoakan lagi engkau mati. Didoakan mati. Jadi lihat seperti main-main itu.
Nah lihat, apa pendapat dia tentang doa? Dia bilang begini, saya tidak berdoa selama 10 menit dalam satu hari, apalagi selama 1 jam. Tetapi dia bilang begini, dalam 10 menit saya tidak mungkin tidak berdoa. Saya tidak berdoa selama 10 menit, apalagi 1 jam, apalagi 2 jam. Tetapi dia ngomong, tetapi selama 10 menit tidak mungkin saya tidak berdoa. Artinya setiap waktu dia berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Dia menyadari Tuhan dalam kehidupannya setiap waktu. Itulah komunikasi dengan Tuhan. Itulah doa. Nah, waktu kita komunikasi dengan Tuhan, Tuhan pun menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita, itu yang disebut wahyu, itu yang disebut hikmat. Lalu kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan, muncullah iman. Sekalipun belum ada dasar untuk berharap, karena masih dalam bentuk wahyu, hikmat. Nah sekarang apa arti wahyu dan hikmat itu? Kita sambung Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 18. Satu-satu ya. Mari kita baca 2-3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi ini permintaan Paulus. Dia bukan meminta berkat kepada Tuhan supaya diberikan kepada jemaat, tetapi dia meminta roh wahyu dan hikmat supaya diberikan kepada jemaat. Tujuannya apa? Supaya jemaat mengenal Dia dengan benar. Amin Bapak Ibu. Jadi melalui wahyu dan hikmat yang kita terima dari Tuhan, kita boleh mengalami pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Nah itu kerinduan Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dengan benar. Nah kita sambung ayat 18. Ini tujuannya kita menerima wahyu dan hikmat. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Jadi tujuan wahyu dan hikmat itu diberikan supaya membuat mata hati kita terang. Kitab Amsal berkata, hati nurani kita sebagai pelita bisa melihat seperti Tuhan melihat, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi mari kita lihat, doa Paulus kepada Tuhan adalah meminta roh wahyu dan hikmat. Amin. Supaya membuat mata hati kita terang, supaya kita boleh melihat seperti Tuhan melihat. Itulah iman. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun belum ada bukti, tetapi kita percaya kepada Tuhan melalui wahyu dan hikmat. Nah kalau kita menghidupi hidup seperti ini,
maka kita akan terus mengalami kepenuhan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi jangan mendengar firman Tuhan hanya untuk mengisi otak atau pikiran kita, tapi kita harus mengalami. Semua kata mengalami di dalam perjanjian baru, terjemahannya dari kata ginosko adalah mengalami kehidupan Tuhan. Bukan hanya kata mengenal, tetapi mengalami. Jadi mari lihat Bapak Ibu, itulah yang diminta oleh Paulus kepada Tuhan, roh wahyu dan hikmat. Nah, coba lihat 1 Korintus 2 ayat 6 dan 7. Hikmat itu diberikan kepada siapa? Hikmat itu diberikan kepada siapa? Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, artinya dewasa secara rohani, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi diberikan roh wahyu dan hikmat kepada siapa? Orang yang telah matang, dewasa secara rohani. Artinya yang mulai belajar mengalami kehidupan Kristus, bukan hanya mengenal, mengetahui siapa tentang Tuhan, tetapi mengalami hidupnya Tuhan. Kepada orang seperti itulah dipercayakan hikmat yang tersembunyi itu. Yang benar dikatakan amin. Jadi mari kita betul-betul mengenal Tuhan. Mari kita mengalami kehidupan Tuhan, supaya kita boleh menerima wahyu dan hikmat itu. Oke? Nah sekarang begini, kalau kita menghidupi hidup seperti itu, berarti sudah beres ya. Tetapi hidup kita dalam hidup sehari-hari masih mengalami kebocoran apa tidak? Supaya kita bisa mendeteksi apa-apa saja yang membuat kita bocor, sehingga kita tidak berpikiran lagi, wah nanti hari Minggu saya minta ampun kepada Tuhan, lalu saya minta dicas lagi. Nah dulu kita berpikir seperti itu ya, diurapi lagi, dicas lagi, supaya kita tidak mengalami kebocoran demi kebocoran. Apa saja yang bisa kita deteksi di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mengalami kebocoran demi kebocoran. Nah lihat, kita buka Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat yang ke-21. Ini bagian yang terakhir ya. Roma 1 ayat yang ke-21. Ayo kita baca, ini benar-benar kita perhatikan. Inilah yang membuat kita mengalami kebocoran demi kebocoran. Ayo, 2, 3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini kebalikan daripada memiliki mata hati yang terang, supaya kita bisa melihat seperti Allah melihat. Itu doa Paulus tadi, meminta roh wahyu dan hikmat. Nah ini sebaliknya, mereka menjadi sia-sia. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Inilah kebocoran demi kebocoran yang dialami oleh orang percaya. Sebab sekalipun mereka mengenal, lihat Paulus ngomong kepada jemaat di Roma seperti itu.
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, sekalipun mereka orang Kristen, kira-kira seperti itu, tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Artinya tidak menjadikan Tuhan sebagai Allah. Ada nggak orang Kristen seperti itu? Atau mengucap syukur kepadanya. Saya terangkan dulu mengucap syukur. Mengucap syukur artinya begini: sepakat dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya atas kehendak Allah. Sekali lagi ya, mengucap syukur artinya sepakat atau setuju bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun itu proses, sekalipun itu masalah sedang terjadi, kita sepakat dan setuju atas kehendak Allah. Makanya kita mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Mengucap syukur versusnya apa? Lawan katanya apa? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut artinya tidak sepakat kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Makanya hidupnya selalu ngedumel, selalu bersungut-sungut. Dan ini dosa sebagian besar bangsa Israel, makanya mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Dosa bersungut-sungut, selalu menyalahkan pemimpin supaya mengingat kehidupan di Mesir. Kenapa engkau membawa kami supaya mati di padang gurun? Kami mengalami kehausan, kami makan manna tiap hari, tidak pernah makan daging. Begitu. Selalu mereka teringat kehidupan Mesir, ada bawang putih, ada bawang prei. Nah begitu. Jadi itu dosa sungut-sungut yang terbesar dari orang Israel. Nah, kalau kita tahu mengucap syukur, kita tidak mengalami kebocoran demi kebocoran. Kita pasti akan mengalami hidup kepenuhan di dalam Kristus. Nah lihat, saya mau terangkan kalimat yang pertama. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Artinya, mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal, atau tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai penguasa tertinggi dalam hidup mereka. Artinya tidak menjadikan Tuhan nomor satu dari semua kehidupan mereka. Dan itulah yang ditanyakan oleh Tuhan kepada Petrus. Pertanyaan pertama, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Dan itu juga yang disodorkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus waktu pencobaan di padang gurun. Pencobaan yang ketiga, aku akan menyerahkan seisi dunia ini kalau engkau sujud menyembahku. Jadi artinya ada orang Kristen, orang percaya tanpa sadar ataupun sadar menerima Dia sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan dalam hidupnya, tetapi tidak memperlakukan Tuhan sebagai pribadi nomor satu dalam hidupnya. Nah coba kita renungkan itu. Ada enggak orang Kristen, sekali saya tanya, ada enggak orang Kristen yang gaya hidupnya seperti itu? Banyak. Itu inti permasalahannya. Apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib? Dia mencurahkan darahnya untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Itu tujuannya untuk apa? Ibrani 10 ayat 10. Coba sebentar ya. Sebentar. Ibrani 10 ayat 10. Tujuan darah Yesus dicurahkan dalam kehidupan kita itu untuk pengampunan. Nanti baca satu perikop itu. Ibrani pasal 8, pasal 9, pasal 10. Baca supaya mengerti tujuan daripada Tuhan mati di kayu salib. Nah begini. Nah lihat,
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Lihat, darah Yesus sekali untuk selama-lamanya, bukan seperti perjanjian lama diulang-ulang. Nanti baca ya, Ibrani pasal 8 sampai 9 sampai 10. Imam di perjanjian lama sekali 1 tahun datang mempersembahkan, memerciki tabut perjanjian Allah itu dengan 7 kali itu dengan darah anak domba. Nah, itu semua dilakukan bayang-bayang daripada perjanjian baru, anak domba Allah. Jadi kalau anak domba Allah sekali untuk selama-lamanya, makanya kita ditebus oleh darah Yesus dari penghukuman dosa. Makanya kita ditebus dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa yang akan datang. Karena darahnya dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya. Amin. Roma 5 ayat 8 mengatakan, selagi di dalam dosa, Kristus telah mati bagi kamu. Dia tidak minta nasihat kepada kita waktu dia mati di kayu salib. Bahkan kita belum ada dalam kandungan orang tua kita, dia telah mati. Itu artinya kasih Tuhan yang telah sempurna itu. Jadi lihat, darahnya mengampuni kita dari hukuman dosa. Amin. Tetapi lihat, salib berbeda. Salib adalah gaya hidup kita untuk mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Darah Yesus diberikan kepada kita untuk pengampunan dosa, supaya kita bisa menghampiri Dia dalam tahta kasih karunia Allah, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, apa yang membuat kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan? Dosa. Nah, dosa ini diampuni oleh darahnya. Lalu kita bisa bersekutu dengan Dia setiap saat. Bukan seperti di perjanjian lama, sekali 1 tahun. Itu pun diwakili oleh imam besar. Tetapi imam kita, imam perjanjian baru adalah Tuhan Yesus. Telah mencurahkan darahnya sekali untuk selama-lamanya, supaya kita bisa bersekutu dengan Allah. Amin. Darahnya untuk mengampuni dosa kita. Tetapi lihat, salib. Coba buka Matius pasal 16 ayat yang ke-24 ya, 24 dan 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 25. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa yang rela kehilangan nyawa, keinginan, nyawa itu di dalamnya ada keinginan manusia lama kita. Nah, itu bisa digantikan dengan nyawa yang baru dari Tuhan. Itulah kodrat ilahi. Nyawa yang lama, keinginan dari manusia lama itu hanya bisa dimatikan karena kita mengikut Yesus dengan cara memikul salib. Salib siapa dikatakan? Salib Yesus atau salib kita? Hah? Coba lihat. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salibnya, huruf besar atau huruf kecil? Jadi kita bisa memperoleh nyawa kodrat ilahi waktu kita memikul salib. Jadi darahnya untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Setelah itu kita memikul salib.
supaya kita memiliki keinginan-keinginan yang baru, keinginan dari Tuhan. Waktu Dia menyatakan kehendaknya, lalu kita memperoleh iman dan kita melakukannya. Demikianlah caranya kita hidup dalam kepenuhan Kristus. Amin. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai Allah? Supaya kita tidak mengalami kebocoran demi kebocoran lagi. Kita lihat terjemahan praktisnya seperti ini. Kalau kita mengingini sesuatu, misalkan kita ingin mengingini kendaraan, jangan buru-buru meminta kepada Tuhan. Jangan buru-buru meminta kepada Tuhan. Tapi boleh berkata begini, Tuhan, kok aku ada kerinduan ya untuk memiliki kendaraan ini. Ini apakah yang Engkau taruhkan di hatiku atau keinginan pribadiku? Jika Engkau berkenan Tuhan, jikalau ini kehendak-Mu, jadilah dalam hidupku. Kalau kita belum menerima wahyu, kalau Engkau mengingini aku untuk menghendaki aku untuk memiliki kendaraan ini, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tapi kalau tidak, sama seperti doa Tuhan Yesus, kehendak-Mu lah yang jadi. Mari kita berkomunikasi sama Tuhan. Kalau ingin kita memasak ikan teri di rumah ibu-ibu, boleh komunikasikan dengan Tuhan. Jadi berdoa itu komunikasi dengan Tuhan. Ingin selalu Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Tuhan pasti jawab apa enggak? Karena itu kehendak Tuhan. Dia ingin memulihkan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan pasti menjawab. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan akan jawab kalau kita bertanya? Berarti mari kita tanya terus. Mari kita libatkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak salah. Misalkan kalau Dia yang menaruhkan itu di dalam hati kita, bahwa kita ingin memiliki kendaraan, apakah Tuhan tidak ingin? Apakah Tuhan tidak bisa menaruhkan keinginannya dalam kehidupan kita? Coba logikanya begini. Kalau kita bekerja untuk sebuah perusahaan, wajar gak kita menikmati fasilitas dari perusahaan itu? Wajar. Nah, kalau kita bekerja untuk kerajaan Allah, wajar gak kita menikmati fasilitas kerajaan Allah? Nah, jadi ragu. Tadi bekerja untuk perusahaan, tidak ragu bahwa kita menikmati fasilitas perusahaan. Kalau kita bekerja untuk kerajaan Allah, wajar gak kita menikmati fasilitas kerajaan Allah? Wajar. Apa dasar kebenarannya? Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambah. Apa yang ditambahkan itu? Makanan, pakaian, dan minuman. Itu topiknya kan? Itu topiknya. Jadi wajar kita menikmati fasilitas kerajaan Allah. Tetapi kita harus menantikan Dia. Apa yang Dia nyatakan kehendaknya, itulah yang kita minta dari Bapa kita. Amin. Sedangkan Bapa di dunia ini aja, kalau kita minta yang salah, kita minta ular, kita minta roti, apakah kita diberikan roti ular? Enggak. Bapa yang jahat di dunia ini aja tahu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Apalagi Bapa kita di surga. Yang mengerti, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi Bapa kita itu Bapa yang baik. Jangan mencurigai Tuhan.
Tidak ada yang kurang dari Tuhan. Kasih Tuhan telah sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita mengalami kebocoran demi kebocoran oleh karena keinginan demi keinginan kita yang tidak relevan dengan kehendak Tuhan, yaitu kita meminta kepada Tuhan tanpa kita tahu apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, kitalah yang lari dari Tuhan, bukan Tuhan yang lari dari hidup kita. Kasih Tuhan telah sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Dia nyatakan itu dalam kerelaan kehendaknya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya panggilkan para pelayan-pelayan perjamuan kudus. Wow. Ada masih panjang tentang perjalanan ini. Kami bersyukur Bapa, kami belajar tentang kebenaran-Mu, supaya kami tidak mengalami kebocoran demi kebocoran rohani. Kami telah Engkau ajarkan supaya tidak memisahkan gaya hidup kami beribadah dengan gaya hidup kami sehari-hari, supaya kami terus menyadari bahwa kami adalah anak-anak Allah, bahwa kasih Tuhan telah sempurna dalam hidup kami, dan Engkau telah tinggal dalam hidup kami, dan Engkau menyatakan pribadi-Mu dalam hidup kami, dengan cara kami mengendalikan seluruh kehidupan kami. Kami menguasai, belajar menguasai perkataan kami, pikiran kami, keinginan perasaan kami, dan menguasai respon-respon kami ketika ada terjadi sesuatu dalam hidup kami. Begitulah caranya kami menerima kehendak-Mu. Engkau nyatakan dalam hidup kami, supaya kami boleh meminta kepada-Mu Bapa sesuai dengan kerelaan kehendak-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terus Engkau memperlengkapi kami, supaya kami mengenal Engkau bukan hanya di dalam pikiran kami, tetapi kami boleh mengalami dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh mempraktekkan, baik sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak-anak, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Kami boleh praktekkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam perjamuan hari ini, kami minta Engkau memeteraikan firman-Mu dengan tubuh dan darah-Mu, supaya firman-Mu ini boleh terrealisasi sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini. Sebab itu Engkau telah memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang menjadikan kami boleh menerima saluran berkat-Mu, yaitu tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan dijalankan, kita duduk kembali. Terima kasih Tuhan di dalam Yesus dan salib. Kami menjadi milik-Mu. Yang mulia, anugerah
Engkau telah menyucikan dosa-dosa kami, hati nurani kami. Engkau kuduskan Tuhan sekali untuk selama-lamanya, dan oleh salib-Mu kami boleh meneladaninya, supaya kami boleh memikul salib kami setiap hari, menyangkal diri kami, keinginan-keinginan kami, menyerahkan nyawa kami, yaitu nyawa daripada manusia lama kami, supaya kami boleh memperoleh nyawa-Mu yang baru, yaitu kodrat ilahi. Terima kasih Tuhan, lewat perjamuan ini kami mengingat akan pengorbanan. Sebab itu kami mengangkat roti di tangan kanan kami. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak memakan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bukankah roti yang kita angkat di tangan kanan kita adalah tubuhnya yang terpecah-pecah bagi kita, yang akan kita makan sebentar lagi? Dan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang ada di dalam cawan ini, yang sebentar lagi kita akan minum, adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan telah memeteraikan janjinya. Di dalam Kristus, Bapa telah mengaruniakan nama di atas segala nama, dan Bapa telah menyediakan segala berkat rohani di dalam Kristus Yesus, dan kita telah menikmati tubuh dan darahnya sebagai persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas seluruh kehendak-Mu yang Engkau akan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih anak-Mu yang tunggal Engkau telah berikan dalam hidup kami, dan di dalamnya kami boleh mengalami kepenuhan Kristus setiap hari. Dan Engkau telah meteraikan dengan menyerahkan tubuh dan darah-Mu, yaitu firman-Mu, kehendak-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Itulah tubuh-Mu yang terpecah-pecah, dan di dalamnya ada nyawa, ada kehendak, ada keinginan-Mu yang menggantikan keinginan-keinginan kami. Termeterailah Tuhan firman-Mu ini dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati semua janji-janji Bapa, termasuk kesembuhan bagi kami yang mengalami sakit penyakit. Sebab Tuhan telah mati, menyerahkan tubuhnya oleh bilur-bilur Yesus. Kami menikmati kesembuhan. Keluarga kami menikmati kesembuhan. Semuanya sebab Engkau mati untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah terus bagi kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hidup kami. Bahkan ketika kami keluar dari ruangan ini, waktu kami menjalani hidup kami dari hari ke hari, tolong kami Roh Kudus, supaya kami insaf akan kebenaran, supaya kami menyadari kehidupan Kristus tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berkati umat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Penyertaan-Mu, penjagaanmu, perlindunganmu, bahkan penyediaanmu bagi kami yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka janji-Mu semua akan Engkau tambahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Berkati Tuhan keluarga demi keluarga, suami, istri, dan anak-anak boleh mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga keluarga kami akan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga kami yang bekerja, yang memiliki usaha, kami boleh mengerjakan semua pekerjaan kami sama seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga akan menyerahkan sebagian daripada hidup kami sebagai ucapan syukur kami, persembahan yang akan kami berikan setelah ibadah ini. Terimalah sebagai korban yang harum, sebagai respek kami mengasihi Tuhan, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberkati, tapi karena kami melakukannya karena mengasihi Bapa.
Dan sebelum kami pulang dan berpisah, biarlah kami boleh mengadakan tangan kami, wajah kami kepada Bapa di surga. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan diutusnya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengumuman dari Jason. Shalom buat kita semua. Siapa yang diberkati pagi hari ini angkat tangan? Haleluya. Sekali lagi, siapa yang diberkati pagi hari ini angkat tangan? Haleluya. Jadi mari kita kerjakan, kita lakukan supaya terlebih lagi di tengah-tengah keluarga, supaya hidup kita berbuah. Berbuah juga itu boleh berdampak di tengah-tengah wadah kita. Itu terlewat kasihnya. Oleh karena itu, untuk acara kita sepanjang minggu ini, terkhusus juga untuk minggu ini, untuk hari ini nanti sepulang ibadah kedua, saya mengundang kaum bapak untuk kita ada di lokasi gereja untuk meratakan tanah yang telah tersedia di depan gereja maupun di depan lokal yang ada saat ini. Saya mau melihat sejauh mana, terkhusus bagi pelayan, sejauh mana hidup kita berbuah. Saya ingin melihat Anda ada di sana, terlebih juga kaum bapak, sama-sama kita berbuah lewat firman yang disampaikan pagi hari ini. Itu boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kita, yang terus kita kerjakan, yang terus kita lakukan di kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Siapa yang sepakat angkat tangan? Siapa yang sepakat angkat tangan? Haleluya. Acara sepekan seminggu ini, hari Rabu kita ada pemuritan di tempat ini. Kemudian komsel di wadah masing-masing sesuai, sepakat dengan ketua komselnya. Kemudian hari Sabtu ada pelayanan pemuda di tempat ini. Kemudian mari kita terus saling menopang setiap kita. Saya berharap karena di saat-saat ini di tengah-tengah yang ada yang terjadi di khususnya yang ada di mungkin di lingkungan kita, banyak yang mengalami demam, banyak yang mengalami sakit. Mari setiap kita untuk saling menguatkan, menopang di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pelayan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada masuk persembahan untuk gereja ya di wadah kita. Terus kita kerjakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.